Makanan yang terpilih yaitu getuk. Nah, getuk ini merupakan salah satu makanan yang berasal dari Jawa Tengah. Getuk berbahan dasar dari singkong atau yang disebut dengan ketela pohon. Perpaduan rasa yang diberikan yaitu antara manis dan juga gurih dengan tekstur yang lembut dan dengan tampilan yang berwarna-warni. Sejarah getuk berawal ketika pada masa penjajahan Jepang. Ketika itu masyarakat sangat sulit sekali untuk dapat mendapatkan beras. Sehingga masyarakat harus memutar otak bagaimana caranya menciptakan makanan yang dapat menggantikan makanan pokok. Dari sinilah terpilih singkong. Pada mulanya getuk ini dikenalkan oleh seseorang bernama Ali Mokhtar dari Magelang. Ketika itu dia mengukus singkong, selanjutnya dia menghaluskannya dan mencampurkannya dengan gula merah. Dari sinilah asal muasal terbentuknya getuk. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, nyatanya getuk juga memiliki nilai filosofi yang tinggi juga loh. Ada nilai filosofi, kesederhanaan, yang kedua inovasi, dan yang ketiga rendah hati. Nilai kesederhanaan dari getuk. Kenapa disebut sederhana? Karena getuk merupakan salah satu makanan berbahan dasar singkong yang bernilai sederhana. Tetapi dari getuk kita bisa belajar mengenai wujud rasa syukur atas limpahan rahmat yang telah diberikan Tuhan. Selanjutnya yaitu nilai inovasi. Inovasi di sini menggambarkan bagaimana getuk dapat bersaing dengan makanan-makanan lain yang berbahan dasar mayoritas lebih baik. Di sini diwujudkan dengan getuk yang memiliki berbagai macam warna yang sangat cerah, yaitu merah, kemudian ada warna kuning, hijau, hingga putih. Yang terakhir yaitu nilai rendah hati. Di sini digambarkan karena getuk merupakan makanan kaum alit atau kaum dengan kasta rendah, sehingga masyarakat harus tetap rendah hati dan menghargai segala sesuatu yang telah diberikan. Selanjutnya variasi jenis getuk. Variasi jenis getuknya ada 3 macam. Yang pertama getuk lindri. Kenapa disebut getuk lindri? Karena getuk ini dibuat dengan alat yang bernama lindri, seperti gambar berikut. Selanjutnya yang kedua adalah getuk trio. Kenapa disebut getuk trio? Karena getuk ini dibuat dengan memakai 3 lapisan warna, yaitu warna merah, kuning, dan hijau, seperti gambar berikut. Selanjutnya yang ketiga adalah getuk cotot. Kenapa disebut getuk cotot? Karena getuk ini dengan memasukkan gula merah ke dalamnya, lalu digoreng dan siap dimakan, seperti gambar berikut. Dengan rasa nikmat yang dimilikinya, getuk tidak hanya dijadikan sebagai buah tangan, tetapi juga dijadikan sebagai upacara keagamaan besar, seperti Maulid Nabi, Hari Kemerdekaan, dan berbagai upacara lainnya. Selain itu, salah satu tradisi getuk di Magelang, yaitu grebek getuk, digunakan getuk sebagai ikonnya. Dan tradisi tersebut menggunakan 2 gunungan, yaitu Gunungan Lancip dan Gunungan Bulat. Gunungan Lancip merupakan simbol laki-laki dan Gunungan Bulat merupakan simbol dari perempuan yang melambangkan wujud hasil syukur atas Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya tata cara pembuatan dari getuk. Yang pertama siapkan bahan-bahannya, yaitu terdiri dari singkong 600 gram, kemudian kelapa parut, garam, vanila, margarin, gula, 3 pewarna makanan, dan 1 lembar daun pandan. Adapun cara kerja pembuatan dari getuk adalah sebagai berikut. Yang pertama siapkan singkong, lalu dicuci dan dikupas kulitnya. Setelah itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya siapkan kelapa parut dan tambahkan setengah sendok garam secukupnya, aduk sampai rata, dan tambahkan lagi daun pandan. Rebus singkong dan kelapa parut sampai matang ke dalam wadah kukus. Setelah matang, pindahkan singkong ke dalam wadah dan diangin-anginkan. Kemudian tambahkan gula 6 sendok makan atau sekitar 100 gram dan setengah sendok vanila bubuk. Setelah itu, dihaluskan adonannya dan bersihkan sumbu tengah singkong. Setelah singkong halus, tambahkan 2 sendok margarin dan diaduk lagi sampai pulen. Setelah pulen, bagi adonan menjadi 3 bagian warna, yaitu hijau, merah, dan oranye. Setelah itu pipihkan adonan getuk dengan menggunakan gelas kaca dan potong tipis-tipis. Setelah dipotong tipis-tipis, adonan lalu ditumbuk. Setelah itu beri parutan kelapa di atasnya dan getuk siap dimakan. Halo,
Nah, untuk makanan kedua yang kelompok kami pilih yaitu sate lilit. Untuk sate lilit ini sendiri itu merupakan makanan khas Bali yang sangat populer di kalangan wisatawan baik domestik maupun asing. Untuk sate lilit ini sendiri itu biasanya menggunakan daging ikan tuna, daging babi, ataupun bisa juga menggunakan daging ayam. Nah, untuk dagingnya ini sendiri nanti akan dihaluskan, kemudian dicampur dengan garam dan bumbu-bumbu rempah khas dari sate ini. Nah, uniknya untuk sate ini itu biasanya menggunakan daun serai sebagai tusuk dari satenya. Gimana sih untuk sejarah dari sate lilit ini? Nah, untuk sejarah dari sate lilit ini itu sudah ada sejak lama di Klungkung, Provinsi Bali, yang mana hidangan ini akan disajikan pada saat upacara atau upacara adat ataupun upacara keagamaan. Untuk hidangan sate lilit ini itu disajikan sebagai persembahan, sebagai wujud rasa syukur. Nah, untuk hidangan ini itu mulanya sebagai salah satu sesaji menghormati para dewa, sehingga sate lilit ini hanya akan dimakan pada saat upacara keagamaan ataupun upacara adat saja. Nah, namun pada sekarang ini kita bisa menyantapnya dengan mudah karena sekarang sudah mudah ditemukan dan sudah ada di berbagai tempat. Filosofi dari sate lilit sendiri adalah jika kita lihat dari namanya, lilit berarti mengelilingi atau membungkus. Sate lilit yang dagingnya dililitkan menyimbolkan tanda pemersatu masyarakat Bali dan batang serai adalah pemersatunya. Karena jika kita lihat, daging yang dililitkan itu merupakan daging yang dicincang, tetapi pada saat dibakar dia tetap utuh dan tidak hancur. Masyarakat Bali juga percaya jika sate lilit memiliki arti kekuatan dan kejantanan para pria. Bahkan ada sebagian yang percaya jika seseorang tidak bisa membuat sate lilit, maka dia tidaklah jantan. Filosofi dari sate lilit sendiri adalah jika kita lihat dari namanya, lilit berarti mengelilingi atau membungkus. Sate lilit yang dagingnya dililitkan menyimbolkan tanda pemersatu masyarakat Bali dan batang serai adalah pemersatunya. Karena jika kita lihat, daging yang dililitkan itu merupakan daging yang dicincang, tetapi pada saat dibakar dia tetap utuh dan tidak hancur. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang apa aja sih bahan dan bumbu dari sate lilit ini. Yang pertama, itu ada daging ayam, 1 sendok kaldu ayam, kemudian kelapa muda parut, santan kental, cabai merah keriting, kemudian ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri. Dan uniknya di sini, sate lilit ini menggunakan tusuknya yaitu batang serai yang dijadikan sebagai tusuk sate. Kemudian saya menjelaskan bagaimana pembuatan sate lilit ini, yaitu cara membuat sate lilit sendiri. Panaskan dan sangrai kemiri, kunyit, dan kemudian tiriskan. Terus bumbu halus yang termasuk bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, dan kunyit, kemiri kita sangrai, tambahkan minyak, kemudian kita haluskan. Setelah itu iris serai menjadi tipis-tipis, kemudian tumis bumbu halus sampai matang dan sisihkan. Siapkan serai yang akan kita geprek-geprek sedikit, dan lalu siapkan daun jeruk yang sudah diiris lalu sisihkan. Kemudian sisihkan bumbu-bumbu dari bahan tersebut. Kemudian kita siapkan wadah dan masukkan ayam giling, kelapa parut yang muda tadi. Kemudian bumbu-bumbu halus itu ditumis dan tambahkan 1 sendok merica bubuk. Kemudian ada santan, garam, dan 1 sendok kaldu ayam. Lalu kita aduk sampai merata. Kemudian kita tunggu masak sampai matang. Kemudian setelah kita aduk, lalu kita letakkan adonan sate lilit ke batang serainya. Kemudian siap kita bakar dan panggang sampai matang di api yang sedang. Setelah matang, sate lilit siap dihidangkan. Baik, itu saja dari penyampaian saya. Sekiranya
pembuatan sate lilit ini biasanya dibuat di daerah Bali. Supati pati pun ala si